Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan. Jawaban yang pertama, umat Islam mengalami puncak keemasan pada masa pemerintahan Abbasiyah. Pada masa itu, banyak bermunculan para pemikir Islam yang sampai sekarang pemikirannya masih diperbincangkan dan dijadikan dasar kebijakan bagi pemikiran di masa mendatang, baik dalam bidang keagamaan maupun umum. Kemudian, Khalifah Bani Abbasiyah dihancurkan oleh pasukan Mongol sehingga umat Islam sempat hidup selama 3,5 tahun tanpa adanya khalifah. Namun, kurun waktunya hanya terikat 3,5 tahun saja, dan segera berdiri Khalifah Utsmaniyah. Lanjut, jawaban yang kedua, situasi politik pada masa ini sangatlah maju, dengan meluasnya wilayah kekuasaan Turki Utsmani pada masa Osman, lalu diikuti dengan putranya bernama Orhan, sehingga membuat pertahanan politik ini semakin kuat dan tangguh. Situasi ekonomi dan kebudayaan juga mengalami kemajuan, namun sayangnya situasi pendidikan pada masa ini mengalami kemunduran, terutama di wilayah-wilayah seperti Mesir dan Baghdad. Kemunduran ini terus-menerus tidak mengalami perbaikan dan kemajuan sampai jatuhnya khalifah yang terakhir pada tahun 1924 Masehi. Karena pada masa ini lebih banyak memfokuskan kegiatan mereka dalam bidang kemiliteran, sehingga dalam bidang ilmu pengetahuan mereka kelihatan tidak begitu menonjol. Jawaban yang ketiga, corak pendidikan Islam pada masa Turki Utsmani. Pada masa proses perjalanannya, pola pendidikan ini tidak terlepas dari pengaturan budaya dan kondisi pada waktu itu. Pada awal kepemimpinan Sultan Mahmud II, mulai tersedianya berbagai bidang termasuk di dalamnya pendidikan, karena pendidikan akan mempunyai pengaruh yang sangat besar bagi kerajaan. Pembaharuan yang dilakukan tidak hanya terjadi pada lembaganya saja, melainkan dalam kurikulum dan metode, sehingga timbulnya ide-ide baru bagi perkembangan pendidikan di Utsmani. Di masa ini, pendidikan sudah dimulai ketika anak-anak Turki menginjak usia 5 tahun. Setiap anak menempuh pendidikan dan pengajaran dasarnya di sekolah yang disebut Sibyan Mektepleri atau sekolah dasar. Sekolah dasar itu merupakan kelanjutan dari sekolah yang dikenal dalam Islam sebagai kutab. Hikmah yang dapat diambil bahwa kita semua tahu kejadian di dunia ini selalu ada pesan-pesan untuk dapat kita ambil pelajarannya. Dari peristiwa di Turki menjadi pelajaran bagi kita betapa pentingnya persatuan antar sesama umat Islam. Keimanan sangat diutamakan jika kita ingin menjadi seorang penguasa, karena kekuasaan tanpa iman, maka seseorang akan berbuat melampaui batas sehingga merugikan dirinya dan masyarakat, baik kerugian material maupun moral. Sistem pendidikan yang dikembangkan pada masa ini adalah menghafal matan-matan, seperti menghafal matan Al-Jurumiyah, matan Alfiyah, dan lain-lain. Setelah menghafal matan-matan itu, barulah mempelajari syarahnya. Jawaban yang keempat, dari akhir abad ke-13 sampai awal abad ke-19, yang mana fase pada kekuasaan ini mengalami pasang surut. Runtuhnya Turki Utsmani tepat pada tanggal 3 Maret 1924. Hal ini merupakan suatu kejadian yang tidak terjadi secara tiba-tiba, dan faktor penyebab utama jatuhnya kerajaan besar ini adalah kelemahan para sultan. Terima kasih. Di sini saya meminta maaf apabila ada kesalahan-kesalahan dalam menjawab pertanyaan ini, dan saya mendapatkan jawaban ini dari jurnal-jurnal yang saya baca. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.